Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi Awaliyah fi Usulil Fiqih, yakni membahas tentang ilmu. Silakan dilihat pada bagian muqaddimah akhir. Ada keterangan al-ilmu sifatun yang kasifu biha al-matlubu ingkisyafan tamat. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting untuk kita ketahui supaya kita bisa membedakan mana ilmu, mana yang bukan ilmu. Mana pengetahuan yang bersifat ilmu, mana yang bersifat dzon. Dengan pengetahuan kita yang berkaitan dengan ilmu dan dzon, syak, wahem, dan jahal, ini akan dapat mengantarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang kajian-kajian yang dilakukan, terutama kajian yang berkaitan dengan kajian fikih atau usul fikih. Setidaknya kalau saya mengamati definisi ilmu menurut kalangan usul fikih atau definisi ilmu yang disampaikan oleh kalangan ilmuwan tidak jauh berbeda. Karena kalau menurut salah satu pendapat yang dijelaskan oleh Dr. Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu, di sini beliau membedakan antara sains dan ilmu. Perbedaannya terhadap objek kajian. Kalau sains itu objek kajiannya berdasarkan permasalahan yang bersifat empiris positivisme. Sedangkan ilmu lebih daripada itu. Juga membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan matematika dan juga metafisika. Berdasarkan daripada perbedaan ini, maka matematika itu tidak bisa disebut sains, tapi bisa disebut ilmu. Pengetahuan tentang metafisika tidak bisa disebut sains, tapi dapat disebut dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena istilah ilmu itu lebih umum, sedangkan istilah sains itu terbatas pada kajian empirisme positivisme. Lalu, bagaimana ilmu menurut kalangan usul fikih? Menurut kalangan usul fikih, ilmu adalah sifatun yang kasifu biha al-matlubu ingkisyafan tamat. Ilmu adalah sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari
dengan penjelasan yang sempurna. Artinya apa? Seseorang yang dikatakan mengerti adalah seseorang yang dapat menjelaskan sesuatu dengan penjelasan yang sempurna. Jika seseorang sudah bisa menjelaskan sesuatu dengan penjelasan yang sempurna, maka dia disebut mengerti. Dan apa yang ia jelaskan itu bisa disebut sebagai ilmu. Lawan kata daripada ilmu adalah jahil, yaitu tidak mengetahui tentang sesuatu. Sehingga ulama usul fikih mendefinisikan jahil adalah adamul ilmi bisyai'i. Tidak mengetahui sesuatu disebut jahil. Nah, coba kita pahami terlebih dahulu dengan cara yang dengan cara yang baik supaya pemahaman kita tentang apa itu ilmu ini bisa ditangkap dengan lebih jelas. Pernyataan yang disampaikan oleh ulama usul fikih yang menjelaskan bahwa ilmu adalah sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Ini menunjukkan adanya definisi ilmu secara umum. Sehingga mencakup objek kajian yang berkaitan dengan positivisme ataupun empirisme. Termasuk juga matematika dan metafisika. Karena kalau kita lihat dari pernyataan ini, intinya yang dikategorikan sebagai ilmu adalah sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari secara sempurna dengan penjelasan yang sempurna. Artinya kalau kita bisa menjelaskan tentang ilmu matematika, maka kita telah memiliki pengetahuan tentang ilmu matematika. Atau pengetahuan kita tentang ilmu matematika itu dapat disebut sebagai ilmu. Kemudian pengetahuan kita tentang metafisika itu juga bisa disebut sebagai ilmu. Pengetahuan kita tentang empirisme itu juga bisa disebut sebagai ilmu. Pengetahuan kita tentang positivisme itu juga bisa disebut sebagai ilmu. Nah, dari sini maka terlihat jelas tidak ada perbedaan ilmu menurut kalangan usul fikih dan kalangan akademisi atau ilmuwan. Tidak ada perbedaan.
perbedaan. Hanya saja ada perbedaan istilah ilmu dengan sains. Jadi kalau semisal seseorang mengatakan tentang pembahasan yang berkaitan dengan kajian-kajian metafisika disebut sebagai sains, itu salah. Karena sains itu tidak mencakup kajian metafisika. Oleh karenanya, metafisika itu bisa disebut dengan ilmu metafisika, ilmu matematika. Nah, matematika itu bukan sains. Dengan adanya hal demikian, maka perbedaan yang terlihat itu bukan definisi ilmunya, ya, bukan definisi ilmunya, tapi tentang kajian atau ruang lingkup kajian yang terdapat pada sains dan ilmu. Ini ada perbedaan. Tapi definisi ilmu menurut kalangan ulama usul fikih dan kalangan ilmuwan ini tidak ada perbedaan. Keduanya mengatakan sama. Ya. Artinya kajian-kajian yang mencakup metafisika, positivisme, empirisme, matematika dapat disebut ilmu. Tapi tidak bisa disebut dengan sains, karena sains ini berkaitan dengan empirisme dan positivisme saja. Kemudian yang selanjutnya adalah jahal. Jahal diartikan dengan adamul ilmi bisyai'. Jahal itu adalah adamul ilmi bisyai', tidak mengetahui sesuatu. Jadi orang dikatakan tidak tahu karena dia tidak mengetahui sesuatu. Semisal ada pertanyaan, 1 tambah 1 berapa? Dia mengatakan tidak tahu. Ya berarti memang dia tidak mengetahui suatu jawaban dari 1 tambah 1. Nah, ketika seseorang adamul ilmi bisyai'i maka disebut jahal. Kemudian yang ketiga adalah dzon. Al-idraku ar-rajihi li ahadil amrayni. Dzon adalah menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari 2 perkara. Jadi jika semisal seseorang menemukan perkiraan yang kuat dari 2 perkara, maka itu disebut dzon. Semisal ada seseorang yang sedang mencari temannya yang bernama Umar. Lalu dia cari temannya ini kemana-mana. Tidak ia temukan. Kecuali hanya menemukan sandalnya saja berada di halaman masjid. Jadi dia ini tidak menemukan Umar, tapi dia melihat sandalnya Umar ada di depan masjid. Dengan adanya dia menemukan sandalnya Umar ini, kemudian dia memperkirakan dengan perkiraan bahwa Umar ada di dalam masjid sebesar 60%. Dan
40%-nya perkiraan bahwa Umar tidak ada di dalam masjid. Ketika perkiraan dia ini menyatakan bahwa Umar berada di masjid dengan perkiraan 60% ini, berarti perkiraan ini adalah perkiraan yang unggul di antara dua perkara. Yang demikian ini disebut dengan zon, perkiraan dia bahwa Umar ada di dalam masjid, ini disebut zon. Kenapa? Karena perkiraan dia yang mengatakan Umar ada di dalam masjid berdasarkan ia melihat sandalnya, ini perkiraannya 60%. Sedangkan Umar tidak ada di dalam masjid, perkiraan ini adalah 40%. Nah, atas dasar perkiraan yang lebih besar inilah kemudian pernyataan dia ini disebut dengan zon. Kenapa disebut dengan zon? Karena dia menduga, bukan mengetahui. Ya, karena yang ia ketahui hanya sandalnya, bukan melihat pemilik sandalnya. Namun berdasarkan dari sandalnya ada di situ, kemudian dia memperkirakan bahwa Umar ada di dalam masjid dengan perkiraan 60%, maka ini disebut dengan zon. Nah, kemudian selanjutnya adalah waham. Kebalikan dari zon adalah waham. Waham itu adalah al-idroku al-marjuhu li ahadil amroini, yaitu menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara. Berarti kalau kita contohkan sebagaimana kasus yang pertama. Ada seseorang yang dia ini menduga bahwa ketika ada seseorang yang memperkirakan bahwa si Umar ini tidak berada di masjid. Umar tidak ada di masjid, ini perkiraannya adalah 40%. Karena sandalnya Umar ada di depan masjid. Kok dia kemudian menyatakan bahwa Umar tidak ada di masjid? Maka pernyataan ini adalah waham. Kenapa? Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang lemah bila dibandingkan dengan pernyataan seseorang yang mengatakan Umar ada di dalam masjid karena terdapat sandalnya Umar di masjid. Kira-kira sudah jelas belum? Jadi kalau zon itu adalah menemukan perkiraan yang lebih tinggi skornya dibanding perkiraan yang lain. Sedangkan waham adalah menemukan perkiraan yang lemah dibanding dengan perkiraan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah syak. Apa itu syak? Syak adalah al-idroku al-mustawi bainal amro ini. Syak adalah menemukan perkiraan sesuatu yang sama.
Jadi seseorang memiliki perkiraan yang sama. Sekalipun sandalnya Umar ini ada di masjid, tapi sepemahaman dia, kadang sandalnya juga itu pernah dipinjam oleh teman sekamarnya. Jadi sekalipun dia melihat sandalnya Umar ada di depan masjid, dia tidak bisa menakar antara ada dan tidak adanya Umar di masjid. Sehingga ada dan tidak adanya Umar di masjid ala sabilil istiwa sama saja. Jadi keyakinannya itu mengatakan Umar di masjid 50%, Umar tidak ada di dalam masjid 50%. Nah, itu namanya ragu. Jadi gambaran orang yang ragu itu berarti antara kedua sesuatunya itu terdapat keyakinan yang sama, 50%, 50%. Nah, itu gambaran orang yang ragu. Sehingga dalam kesimpulannya di sini diterangkan juga salah satu contoh fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi ala sawa syakun. Berarti kesimpulannya keraguan-raguan dalam menganalisa berdirinya Zaid atau tidak dengan skor yang sama dinamakan syak. Jadi semisal ada seseorang dia memperkirakan Zaid berdiri atau tidak ya, itu memiliki perkiraan yang sama antara Zaid berdiri dan tidak, itu namanya syak. Wa ma'a rujhani as-subut wal intifa dhonnun. Jika di antara keduanya terdapat perkiraan yang lebih unggul, semisal Zaid berdiri 60%, Zaid tidak berdiri 40%, maka itu namanya adalah dzon. Sedangkan kalau perkiraan yang disampaikannya ini lemah, ya, pada salah satunya, maka disebut waham. Ya, semisal dia mengatakan bahwa Zaid tidak berdiri, dan ini merupakan pernyataan yang lemah, maka ini disebut sebagai waham. Atas dasar ini, maka kita akan mengetahui bagaimana tingkat kepahaman seseorang, apakah pengetahuannya itu bersifat ilmu, ataukah pengetahuannya itu bersifat zon, ataukah pengetahuannya bersifat waham, ataukah pengetahuannya masih bersifat syak. Nah, di sini kita bisa sedikit mengerti gitu ya. Dan ini penting untuk diketahui karena menurut kalangan usul fikih yang diterima sebagai ilmu dalam ilmu fikih adalah ilmu dan zon. Oleh karena itu, seseorang yang ragu, seseorang yang waham, seseorang yang apalagi jahil, ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar
dalam praktek fikih, baik itu dalam praktek ibadah, muamalah, munakaha, jinayat, dan seterusnya. Semisal ada seseorang yang dia ini ingin melaksanakan sholat, namun dia tidak mengetahui apakah dia ini sudah melaksanakan wudu dengan benar atau belum, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena standarnya harus yakin atau kalau tidak dzon. Atau semisal dia ini ragu, apakah wudhunya dia sudah benar atau belum, juga harus dipilih salah satunya. Atau dia ini waham, ya, memiliki perkiraan, wah jangan-jangan wudhunya ini tidak sah, tidak benar. Nah, berdasarkan hal demikian, maka ini penting untuk kita ketahui seperti apa ilmu, seperti apa dzon, seperti apa jahal, seperti apa syak, seperti apa waham. Karena tadi ini akan berkaitan dengan praktek ibadah gitu ya. Karena dalam fikih itu minimal yang dapat digunakan sebagai dasar dalam praktek ibadah, dalam praktek muamalah, dalam praktek munakaha, jinayat, dan sebagainya, yaitu minimal adalah zon, menduga. Ya. Kalau sebawahnya ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum. Minimal kita sudah mengerti sekarang ruang lingkup daripada pembahasan usul fikih, baik secara definisi maupun ruang lingkup perbedaan antara fikih dan usul fikih, dan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu, jahal, dzon, waham, dan syak. Semoga ini bisa dipahami dengan baik, dan jika ada yang kurang jelas bisa disampaikan pertanyaannya melalui WA seperti biasa, dan mohon untuk teman-teman supaya dipelajari lagi apa yang saya sampaikan, karena mungkin apa yang saya sampaikan juga masih ada kesalahan-kesalahan, jadi perlu dikoreksi lagi.